guys, ketemu lagi bersama saya Anyo Queen di channelnya Anyo Queen. Anyo manja banget. Kali ini aku datang seorang bintang tamu, sahabat saya sendiri, yaitu Kak Davis. Dia seorang chef juga dan juga seorang pekerja di salah satu perusahaan ya Kak. Apa kabarnya Kak Davis? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Anya, apa kabar? Baik ya, walaupun saya sedikit kemarin sempat terserang demam ya. Awalnya sih aku agak sedikit takut, dikiranya tuh kayak teman-teman kalian tuh corona padahal lambung saya. Lambung ya, lambung ya. Tapi kenapa sih orang kalau misalnya identik kalau kena demam, panas ataupun berkaitan dengan itu pasti dikaitin dengan corona? Gini sih sebenarnya, karena lagi musimnya seperti ini, makanya berpikiran orang-orang tuh berpikirnya kalau misalnya demam, kalau misalnya batuk, wih corona padahal sih nggak segitunya gitu loh. Kan kita harus periksa dulu ke dokter gimana caranya, dan kita juga harus lihat kondisinya kita seperti apa. Jadi nanti kan dokter melihat, oh kamu sakitnya seperti ini, oh kamunya seperti ini gitu. Kalau tiba-tiba langsung ada yang bikin positif yang kamu langsung ini corona, enggak lah, jangan seperti itu. Kan kita kan belum tentu juga semuanya seperti itu. Ternyata buktinya kayaknya tiba-tiba sakitnya sakit lambung. Oke, ngomongin masalah corona, Kak Davis ini kan salah satu seorang karyawan di satu perusahaan nih. Dengan adanya COVID-19 ini tuh terganggu nggak sih dalam pola cara kerjanya? Terganggu banget, karena kan aku kerjanya kan setiap hari harus ketemu klien ya. Jadinya selama aku kerja di kantor, jadinya setiap hari itu aku nggak pernah namanya ketemu sama klien. Jadinya harus bener-bener paling cuma sales call aja, gimana kabarnya, gimana usahanya gitu. Jadinya seperti itu aja yang aku lakuin gitu. Karena kan memang harus dibatasi kan. Bener-bener kita tuh bener-bener ketemu sama orang tuh jarang banget. Untuk masalah corona seperti ini ya rugi banget lah. Apalagi kan biasanya kan kita meeting kebanyakan kan di luar, nah, di mall. apalagi kita kalau meeting kan selalu di mall, di kafe kan, gitu, di kantor-kantor. Dan apalagi kalau misalnya kita kadang masuk ke kantor, kita ditolak sama bagian resepsionis. Ini nggak boleh nih, karena mesti kayak gini, sebagainya. Jadinya menghambat sih. Ya, mudah-mudahan corona ini ya cepat selesai. Betul. Terus dengan kondisi kayak seperti ini tuh kan tetap masuk ya kerja ya. Terus gaji tetap seperti biasa full. Alhamdulillah ya. Perusahaan Anda berarti luar biasa. Karena kan di luar sana banyak sekali yang aku dengar gitu. Aku sempat prihatin juga sih, sempat kasihan juga sama kondisi yang di luar sana ya. Pasti orang-orang yang kantor sebelah, tetangga juga kan mengalami dampak ya. Apalagi yang benar-benar yang masih kontrak, apalagi yang kayak misalnya freelance kayak gitu kan, jarang banget dapet job kan. Apalagi aku sih terutama prihatin sama orang-orang yang kayak di mall-mall ya, SPB itu kan benar-benar anak orang rantauan juga gitu loh. Dia belum satu bayar kontrakan. Seperti saya seperti Nah, betul. Nah, iyalah, contohnya seperti itulah. Contohnya seperti itu aja sih gitu. Nah makanya kan aku juga sempat tanya sama kakak waktu itu, Kak aku bingung, aku nggak ada kegiatan sama sekali, nggak ada kerja, nggak ada syuting, nggak segala macem. Nah itulah yang aku kemarin bilangin ke Kak Anya kan, gitu. Kak Anya, kamu kan basicnya seperti ini, kerjanya seperti ini, kakak harus ketemu sama ini. Sekarang kakak punya keahlian yaitu masak, ya keahlian itu kakak bisa bikin apa, lakuin aja, kakak jual aja, ya kan lumayan dapat duit, penting halal kan kita kan. Iya, betul halal ya. Kakak bisa kakak sekali lagi produksi untuk peyek itu enak loh, bener enak. Coba cicipin, kalian harus cicipin peyeknya Kak Anya, itu bener-bener enak banget. Jadi kan itu bumbunya tuh bener-bener berasa, dan kacangnya kayak terinya peyeknya itu bener-bener banyak, jadinya kalian harus cobain. Ya kan waktu itu kan aku juga sempat nanya ya, aku mau buka catering kecil-kecilan, aku juga belum fitur cara mengkreasi menu-menunya kan. Aku gimana cara jualan yang simpel ya Kak, terus yang unik dan orang tuh supaya suka. Nah kebetulan kan cemilan itu semua ringan, pasti kita kan kalau nongkrong pasti suka ngemil. Nah aku langsung keluar ide, kenapa nggak coba jualan peyek dengan judul peyek Mak Anya, dengan brandnya ambasadornya aku. Harus kalian harus sebenarnya modal nekat dan modal pede guys, murah, kadang enak, kerennya, kalian harus coba masakan Kakaknya. Iya, kayak gitu. Terus Kak, kayak ngomongin masalah kuliner nih. Jadi sekarang ini tuh kalau misalkan ngantor nih kan biasa kan kita kalau jam makan siang itu kan suka pada jajan ke kantin. Dengan kondisi kayak gini tuh kantor menyediakan makanan ataupun kita bawa sendiri sih? Gini ya Kak, aku tuh dulu kan karena aku kerja kantoran, karena setiap pagi itu aku selalu masak gitu, jadinya jadi aku selalu bawa
jadi selalu bawa, terus tiba-tiba aku bawa ke kantor, teman-temanku pada ngerasain rasaku, masakanku, jadinya pada suka. Terus kata temanku, Fis kenapa daripada kondisi seperti ini mendingan lu catering aja deh, lu kan bisa masak, aku cobain. Awalnya sih kecil-kecil aja dulu, teman-teman gitu, ternyata mereka tuh suka masakanku, lama-lama pada ketagihan, kayak pesen juga iya gitu. Tapi sih aku alhamdulillah sih, maksudnya aku dengan kalian aku masih masa kecil-kecilan ya, teman-temanku dulu, jadi kan kita bisa masuk ke mana-mana. Sebenarnya sih kayaknya kalau misalnya kayak gitu mendingan kayaknya dari teman-teman gitu. Iya, aku juga emang jawabnya dari teman-teman. Karena aku main kesini bawa PI juga ya enak kan. Nanti dia promosi, oh ini teman gue, gini ini teman gue gitu. Terus repot gak sih Kak ngantor pagi-pagi ya, terus harus masak. Itu kapan belanjanya ataupun bangun jam berapa gitu? Gini, aku tuh orang tipe kalau misalnya besok harus kerja, harus masak, aku harus bener-bener tidur yang bener-bener contoh jam 9, aku bener-bener harus tidur. Nanti jam 3, jam 4 aku harus ke pasar. Itu mau masak, aku harus masak apa. Jadi kelar jam 7 udah kelar gitu. Kalau misalnya besoknya lagi orang mau pesan sama aku udah punya stok barang yang harus aku beli dan aku pesan untuk pesanan besok. Jadinya misalnya kan sekarang gini, untuk Covid ini, masalah kerjaan ini kan kita pulang harusnya kan normal dari jam 8 sampai jam 5. Sekarang kan jam 8 sampai jam 3. Jadi aku punya waktu. Jadinya jam 3 pulang, nyampe rumah, aku harus nyiapin masak-masakun untuk besoknya lagi. Jadi alhamdulillah nggak bersyukur sih. Sebenarnya nggak bersyukur ya, karena Covid ini aku ada rezeki gitu. Kalau misalnya nggak ada Covid ini mungkin mereka juga bisa makan di luar sebenarnya. Iya. Cuma kan mereka makan di luar kan jarang ada yang buka. Sedangkan kayak mall biasanya kan orang lunch itu kan di mall, ya di kafe-kafe. Sedangkan kafe dan mall tuh pada tutup. Betul. Makan di mana ya? Kalau misalkan bawa sendiri ataupun kakak mencoba menawarkan kepada teman-teman makanan yang siap saja, misalnya yang menyajikannya sehat dan enak rasanya, harganya juga bersahabat. Terus kenapa enggak gitu loh? Betul. Makanya aku belajar sama kakak. Jadi awal tuh aku tuh nggak pede banget gitu. Aku sebenarnya bisa masuk cuman kayak kalau aku bilang tuh aku sekedar kayak orang rumahan, kayak ibu aku gitu, masak apa aja gitu biasa. Cuman aku tuh bingung cara meracik kayak bumbu-bumbunya. Kan kalau masakan tuh pasti bumbunya tuh banyak banget, ada rempah-rempahan, kunyit segala macam. Aku tuh kadang-kadang tuh suka, aku tahu nama-namanya, cuman cara ngeraciknya tuh aku nggak tahu supaya enak atau ketahuan keaslian tuh kurang percaya diri gitu loh. Gini sih kayaknya. Sebenarnya kalau misalnya memang untuk namanya bisnis kuliner ini kan banyak persaingannya, banyak. Betul, banyak banget. Nah, terus kayaknya sekarang hari ini aku mau masak misalnya ikannya ikan sambal atau enggak ikan kuah gitu. Tapi kayaknya jangan buat banyak-banyak. Kayaknya hanya buat pribadi kayaknya dulu. Kayaknya harus merasakan kenikmatan itu tuh gitu, rasanya kayak gimana. Tapi kakak bikin buat stok ini buat temen gue deh, 1 biji aja atau enggak 2 biji aja, nanti rasakan. Oh enak nggak, kurang apa nih bumbunya, oh kayaknya kurang ini, oke buat koreksi gue gitu kan. Besoknya lagi cobain deh dengan rasa yang beda gitu. Kemarin kayaknya kurang asin atau enggak kurang pedas atau apa, cobain lagi. Oh kayaknya sebenarnya sih gini, kalau modalnya sih banyak sih, gede kalau masak seperti itu, karena kan kita harus promosi dulu kan gitu, nggak langsung kita masak Davis gue mau dong, Davis itu mah nanti tiba-tiba pelanggan kita hilang dong, cuma sehari kita makan gitu. Dia maunya besok kita masak ini, cicipin dulu dong, besok makan ini cicipin dulu, tapi kan emang kita harus modalnya benar-benar ada modal gitu loh. Dan aku emang waktu itu kan kebetulan modal juga, dan aku juga sempat juga bikin waktu ulang tahun aku ya, meskipun menunya ala sederhana ala tapi enak sih, itu enak, nasinya, nasi liwetnya enak. Enak nasi liwetnya. Itu Sunda banget so kalau sebenarnya kalau berhubungan dengan nasi, mengolah cara bikin nasi uduk gitu aku bisa sih. Ya aku suka, aku pernah bilang kan cara kayak bikin kayak opor ataupun ayam yang terlalu medok ataupun bumbu orek itu kan oreknya kurang kecap ya, terus mie-nya juga terlalu kematangan atau apalah gitu sih, aku yang masih kurang. Nah sekarang aku mau nanya sama Kak Anya tuh sebenarnya mau masaknya seperti apa, masakannya kayak khasnya khas apa, atau misalnya khasnya Sunda ya Sunda, khasnya Jawa ya Jawa, seperti aku itu. Sih karena aku orang Sunda pasti lebih suka seleranya khas Sunda sih pengennya. Tapi kalau misalkan kan kebanyakan orang tuh kan kalau masakan Sunda tuh kadang ada yang suka ada yang enggak, yang enggak global itu. Oke, benar. Aku pengennya tuh kayak masakan Indonesia tapi daerah gitu. Nah, itu namanya sih sebenarnya masakan rumah ya. Masakan rumah betul. Karena aku emang sukanya
makanan rumahan. Bukan berarti aku tidak suka makanan di mall ya, aku juga suka, cuma aku lebih suka makanan rumahan karena aku tuh pengen banget tuh ngerasain waktu aku dari kecil sampai remaja sebelum ke Jakarta. Jadi aku tuh kayak apa yang mama aku masakin tuh kayak berasa sampai kalau kita ngerantau kebanyakan itu dikangenin kayaknya masih berasa di lidah gitu, walaupun jauh di sana gitu ya. Itu maksud aku. Itu. Nah, itu tuh gimana gitu loh. Lakuin aja sih Kak. Aku pokoknya yakin sih lakuin aja. Terus Kakak itu aku yakin kok Kakak tuh bisa. Tapi karena nggak pedenya tadi itu. Yes, aku kalau masalah penampilan kayak dandan ataupun berfashion atau apa nggak ada masalah ya, aku orang pede. Tapi kalau untuk masak itu menurut aku tuh mental tuh luar biasa kan gini. Mental untuk kasih tester ke orangnya kan harus coba. Karena gini, yang aku takutnya bikin orang sakit perut. Kalau misalnya dibilang nggak enak asin, aku bisa belajar, aku bakalan bisa nerima. Tapi aku takutnya salah bumbu, salah bumbu, salah olah, sehingga orang sakit perut. Aku nggak mau misalnya, ataupun keasinan, kepedesan itu tuh bikin orang sakit, aku nggak pengen gitu sih. Sebenarnya gini, kakak kan sering kesini nih, kumpul-kumpul sama teman-teman, terus bilang, besok gue mau masak nih, kalian datang ya, gue mau masak ini, nanti cobain masakan gue ya. Sebenarnya seperti itu, karena kan dari awal dari teman ke teman Kak. Nah dari teman itu kita punya teman lagi kayak aku nih, aku sebenarnya aku punya teman tapi temanku nggak punya teman, kakak nggak kenal gitu. Pis ini kok rasanya enak, dari mana nih? Dari kakaknya, pesen dong, kan dari teman ke teman. Makanya itu kita cicipin dulu dari teman ke teman dulu. Benar juga sih, jadi marketing itu marketing by teman ya, door to door ya. Dan by door to door tuh lebih kayak lebih keluarganya itu lebih lebih manjang. Dan kakak juga kalau dikomplain juga kurang gini kakak nggak sakit hati sebenarnya. Tapi kalau misalnya orang lain kan kita yang kakak nggak kenal tiba-tiba langsung bilang ih gak enak, ih asin, ih kayak ngerasa ya Allah sedih amat nih gue, tiba-tiba gue langsung tegur seperti itu gitu. Ini kan ditegur sama orang yang benar-benar sudah kenal sama itu sih yang. Oke, thank you banget ya Kak David sudah mampir di channelnya aku, udah mau menyempatkan waktunya meskipun dia tuh sibuk sekali guys. Karena kalau setiap main pasti cukup, aduh besok aku harus ngantor pagi, jadi guys pokoknya kalian harus cobain keripiknya sama Anya. Gila, bener-bener enak sih, enak, murah, enak, renyah. Dan aku sekarang udah keluarin 4 varian, biasanya cuma 3 ya. 4 varian. Kacang, tanah. Nah sekarang apa Kak yang sekarang Kak? Ada teri. Ada teri ya, nah cobain guys. Gitu. Dan pengennya tuh aku tuh pengen berkembang lagi sih. Aku pengen coba tuh kayak berhubungan dengan pisang. Keripik pisang ya. Tapi harus benar-benar pisangnya benar-benar kayak pisang Lampung. Nah itu juga aku harus itu pisang kepok lah. Iya. Karena kalau sebenarnya kalau soal pisang sih pasti kita udah tahu ya. Pisang yang paling enak rasanya kan kita udah tahu dari bentuk gitu. Cuman kan untuk tahu diolah seperti makanan ringan itu kan nggak mudah ya. Kita harus tahu jenis-jenisnya, cara ngolahnya gitu. Makanya aku tuh lagi riset. Sekali lagi terima kasih buat Kak David. Oh ya, sebelum ini Kak David ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman idol sana? Mungkin ada banyak sebagian orang yang kayak seperti aku, mungkin mereka bingung karena pekerjaannya mereka kena PHK, terus mereka nggak punya pekerjaan, terus mereka tuh harus makan kan, jadi apa yang harus dilakukan? Kalian buat teman-teman yang di sana yang kurang kerjaannya masih tersendat dengan COVID seperti ini, kalian harus tetap semangat, kalian harus jaga kesehatan juga, dan kalian jangan lupa kalau misalnya kalian punya benar-benar punya prestasi yang benar-benar punya kalian apa, seperti masak lah, seperti kalian menjahit lah atau apa, dan kayak ya sebenarnya bukan masak juga, kayak seperti bikin kue, bikin salad, kalau kalian punya kalian seperti itu gunakan, pasti banyak kali yang pesan kan teman-teman kalian di kontak-kontak dari kontak-kontak di WhatsApp kalian aja. Ini ya atau yang punya grup WA bisa dipromosi gitu. Tapi harus punya kalian seperti itu gitu. Tapi kalau nggak punya kalian ya bingung juga sih Kak. Bingung juga. Yang paling penting kalian harus sadar kalian tuh punya kaliannya apa. Terus kira-kira kalian tuh punya keyakinan tuh mau jualan kayak bidang masak ataupun bidang lain, kue lah, bikin kue gitu. Banyak kok sekarang
lagian kalau misalnya kita mau pesen kan susah sekarang kan, karena warung-warung kan, kafe-kafe pada tutup. Ya udah beli di online bisa gampang, pesan ini gitu. Lihat peluang pasar aja yang dibutuhin apa, mungkin masker juga bisa Nah, ya, masker aja. bisa. Jadi kalian tuh pokoknya harus aktif aja Aktif ya, aja. harus pokoknya jangan. Aku kayak gini aja Kak, maksudnya kerja di kantoran ya udah ini, tapi aku tetap Iya, padahal kakak itu kan manfaatin aja. istilahnya aman lah ya, karena aman kantor banget. masih mempercayai kakak untuk menjadi karyawannya Iya. gitu loh. Pokoknya Makanya buat masih- kalian tetap semangat. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, and komen ke teman-teman kalian. Komen. Iya, semoga videonya bermanfaat buat Loncengnya kalian. berbunyi. Semoga video ini menginspirasi kalian yang kalian misalkan males ataupun kalian nggak punya planning untuk menghadapi masa depannya, kalian bisa mendapatkan motivasi ataupun semangat baru yang dibilang sama Kadar tadi, karena kita tuh tidak bisa nyerah sama keadaan COVID-19 ini. Kita harus bangkit. Kita juga harus yakin bahwa kita tuh mampu bisa melewatinya. Yes, mampu. Gitu. Karena kalau kita cuma di rumah saja dengan melewati derita-derita, itu nggak bakal bisa terselesaikan ya masalah. Dengan solusinya itu kita harus gerak sendiri gitu. Yes. Oke, sekali lagi thank you very much so much buat Semangat. semuanya sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like, comment, share semuanya. Thank you Kak Davis. Dadah, Lagi. bye-bye.